yang paling menarik perhatian, minimal buat saya, adalah Pak Said. Ketika kemudian isu PHK TikTok Tokopedia, meski sudah dibantah begitu Pak Said, Anda mengatakan, seingat saya minggu lalu, akan datang langsung ke kantornya. Meski saat ini dibantah, tapi mereka menggunakan isu, saya catat, menggunakan isu adalah penataan organisasi dan mobilitas internal. Nah, Anda sebagai penasihat khusus Presiden menganggap ya ini hanya internalnya saja, atau sebetulnya secara iklim sudah mendekati soal PHK masalah itu? Ya, saya mendapatkan informasi tentang PHK TikTok dari Semiring Tokopedia itu dari kawan-kawan wartawan hari Sabtu. Hari Sabtu ya, Sabtu waktu saya nangani kasus PHK di Master yang udah hampir 7 tahun nggak selesai-selesai, alhamdulillah selesai. Nah kemudian saya konfirmasi baru dapat alamat di hari Senin. Nah disitulah saya menyampaikan diundang atau tidak diundang sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya punya kepedulian karena Presiden selalu mengatakan jangan ada PHK. Karena pemerintah berkewajiban untuk memastikan melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Itu janji Presiden. Dan kalau orang kehilangan pekerjaan, berarti adalah persoalan yang sangat serius untuk masa depan rakyat. Oleh karena itu, jangan ada PHK, kalau dibutuhkan intervensi kekuasaan dan intervensi kebijakan, kerjakan. Dan kalaulah terjadi PHK, hak-hak buruh nggak boleh diabaikan. Karena pesan itu dan pertemuan saya waktu tanggal 28 April 2026 dengan Presiden, maka saya bergerak. Saya bilang, kalau TikTok nggak mau terima, saya datang. Karena kan dia belum lapor. Saya telepon Bu Dirjen waktu itu. TikTok udah lapor nggak? Enggak, nggak ada. Saya tanya direktur, ada nggak? Nggak boleh gitu. Jadi kedatangan Anda ini bisa kami baca intervensi negara sebetulnya? Ya, negara harus hadir. Ketika masyarakat, rakyat, buruh membutuhkan negara, diminta atau tidak diminta harus hadir. Nah, begitu saya mau datang besok, hari Selasa, Pak Supmi Dasko, biasa saya panggil Bang Dasko, ini udah menghadap saya nih, Presiden Direktur Tokopedia dan manajemen TikTok dari Cinanya. Wah, saya udah aman. Kalau Bang Dasko turun tuh pasti insya Allah akan aman. Dan di sini ada juga Menteri Tenaga Kerja. Oh ya, oke Bang. Oke Bang, kalau gitu kita ikut Abang menyelesaikan kasus itu. Nah, keluarlah pidatonya Ibu Stefani itu, hari Senin itu yang penataan itu bahasanya. Tapi saya kan juga nggak begitu saja meyakini apa yang disampaikan oleh manajemen ya, bukan Bang Dasko, manajemen, masih bukan menaker. Saya kontak kawan yang di PHK, gimana? Benar nggak yang dibilang bahwa itu ada penataan? Tunggu, kawan yang di PHK? Berarti sudah ada? Buruh TikToknya. Oh, tapi yang menjadi bagian 1.250 orang itu. Karena kan di situ penataan itu, bagi yang nggak mau ikut apalagi ke TikTok dan TikTok kan mengambil akuisisi Tokopedia. Kalau dia nggak mau ikut TikTok, kan katanya dikasih kompensasi. Tapi bagi yang mau, disebar di lini TikTok. Bahkan yang kedua, TikTok mengatakan Ibu Stefani itu ada 100 posisi yang bisa diisi. Kalau satu posisi itu bisa 3-4 orang, kan bisa ratusan orang akan masuk. Nah, saya kontak melalui kontak jaringan, karena saya juga Presiden Partai Buruh, saya pakai jaringan Partai Buruh, anak-anak muda di LMID, coba cari tahu benar nggak nih bahwa mereka diperlakukan 2 perlakuan. Kalau yang nggak mau diberi kompensasi, yang mau melanjutkan ditanya ke lini. Ya, memang jawabannya ada yang ambigu ya. Yang diberi kompensasi benar. Ada yang memang mereka udahlah cukup, kita di Tokopedia nggak melanjutkan lagi ke TikTok, itu benar diberi kompensasi. Nah, yang masih jadi pertanyaan kan menyebar ke lini pekerjaan-pekerjaan yang ada di TikTok yang lain, kan harus jelas di lini pekerjaan apakah sesuai dengan keterampilannya, apakah sesuai dengan pengetahuannya. Nah, itu yang memang masih ambigu, mereka belum menjawab dengan jelas. Saya dalami di situ, Pak Said. Jadi menurut Anda sebagai pembisik Presiden, apa yang Anda sampaikan ke Presiden dengan kondisi ini? Benarkah kemudian bahasanya adalah pengaturan internal, atau jangan-jangan ya bahasanya saja kalau Anda katakan tadi, Pak Said? Memang kebanyakan manajemen selalu menggunakan kata-kata yang kita nggak ngerti. Biarin aja itu urusan dia. Yang kita ngerti di PHK apa enggak. Jadi bahasa saya dengan Presiden, kalau saya dengan Presiden jelas. Kalau dia di PHK, maka harus ada hak buruh yang diberikan kepada buruh dalam bentuk kan nanti selembar kertas, selembar tanda bukti. Kalau dia tidak di PHK, berarti hubungan kerjanya kan lanjut. Tentang di mana itu memang hak manajemen.
Nah, kalau dia lanjut, berarti kan tidak ada tanda bukti dia menerima pesangon. Oke, nanti saya dalami lagi terkait dengan juga status Anda di Satgas Mitigasi PHK, begitu ya, Pak Said?